waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kita akan membahas analisis ANCOVA dan juga MANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqbal Sanjaya, program studi S2 Pendidikan Dasar, program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Di sini kita akan membahas tentang analisis ANCOVA dan juga MANOVA baik satu jalur maupun dua jalur dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dasar. Sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan mengaturkan pangastung karo panganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, di sini kita akan langsung saja masuk ke data Excel terkait dengan analisis MANOVA, ANCOVA satu jalur. Nah, di sini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan literasi budaya dengan mengontrol bakat linguistik siswa. Jadi pada variabel kovariatnya adalah bakat linguistik siswa, variabel X-nya. Kemudian bila kita masuk ke tugas di SPSS, kita masuk ke bagian variabel view. Kemudian sini kita masukkan jenis data yang kita miliki, yaitu Y untuk mewakili literasi budayanya, A untuk mewakili model pembelajarannya, kemudian X laku variabel kovariat, dan Y untuk mewakili literasi budaya. Kita beri label Y ini kontekstual. X variabel kovariatnya adalah bakat linguistik, yaitu bakat berbahasa, kemudian Y-nya adalah literasi budaya. Ini desimal kita nolkan, lebih mudah menolkan. Sekarang kita masuk ke bagian variabel Q. Sekarang kita akan masukkan data dari Excel yang tadi. Sudah masuk. Untuk selanjutnya data dari model pembelajaran konvensional kita akan input ke Excel, dari Excel ke SPSS. Nah, kemudian selanjutnya kita akan pilih menu Analyze. Masuk ke General Linear Model. Nah, karena ini data ANCOVA, kita pilih univariat. Untuk inputtingnya, input datanya, untuk mencari
Perkenalkan dulu, kita pilih analyze. Kemudian untuk mencari normalitas, karena sebelum melakukan penelitian kita harus melakukan uji prasyarat. Kita pilih analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih explore, kemudian Y kita masukkan di independently, kemudian kita pilih plot, normality with test. Kita continue, selanjutnya oke. Kita didapatkan data sebagai berikut. Kita akan share datanya. Nah, maka didapatkan data seperti ini. Baik, untuk hasil tes normalitasnya adalah dengan signifikansi 0,08 dengan satu week. Menandakan bahwa hasil ini adalah berdistribusi normal karena berada di atas taraf signifikansi 0,05. Baik, untuk berikutnya saya akan share kembali di data SPSS untuk mencari analisis ANCOVA satu jalur. Kita pilih analyze, selanjutnya general linear model univariate yang tadi. Untuk plottingnya prestasi belajar atau Y itu masuk ke bagian dependent list. Kemudian model pembelajarannya yang A itu masuk ke faktor, dan bakat linguistik siswa sebagai variabel kovariat itu masuk di kovariat. Kemudian klik OK. Kita akan tunggu hasilnya. Ini adalah hasil dari pengujian ANCOVA satu jalur. Nah, dengan data yang dihasilkan demikian, maka dapat menunjukkan bahwa harga F untuk kelas atas itu adalah 2,383, yang bila mana kita sesuaikan dengan taraf signifikansi 0,05, ini berada di atas taraf signifikansi 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke analisis ANCOVA 2 jalur. Nah, baik, untuk berikutnya adalah analisis ANCOVA 2 jalur. Kita akan share file Excelnya. Nah, berikut merupakan analisis ANCOVA 2 jalur.
Saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kontekstual dan asesmen formatif terhadap literasi budaya siswa setelah mengontrol bakat linguistik siswa. Berikut merupakan interaksi yang terjadi antara A1, A2 dengan satu dengan B2 yang diinteraksikan dengan X dan Y, di mana A1 adalah model kontekstual, kemudian A2 model pembandingnya itu model konvensional, Y adalah literasi budaya, X adalah bakat linguistik, B1 asesmen proyek, dan B2 adalah asesmen kinerja. Baik, sekarang kita akan masuk ke data yang telah saya masukkan ke SPSS. Nah, berikut merupakan data yang sudah saya masukkan, yang mana pertama di bagian variable view kita masuk ke nama variabelnya, variabel X atau variatnya itu bakat linguistik, kemudian variabel bebasnya adalah literasi budaya, kemudian A-nya adalah model pembelajaran yang kita gunakan yaitu A1 kontekstual, A2-nya adalah model A2-nya adalah model pembelajaran konvensional. Untuk B-nya, B1 itu asesmen proyek dan B2-nya adalah asesmen kinerja. Baik, untuk analisis Ankova 2 jalur. Yang pertama kita sama cari uji normalitas data. Kita pilih menu analyze, descriptive, statistik, kemudian pilih explore, kemudian plot, Y-nya di dependent list, kemudian plot, normality plot with test, continue. Nah, selanjutnya kita akan diberikan hasil dan selanjutnya kita akan mendapatkan hasil seperti output yang saya kirimkan ini, di mana normalitas dari data ini adalah 0,078 yang menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke data SPSS. Nah, selanjutnya untuk uji ANAPA 2 jalur, kita pilih analyze, baik untuk analisis ANAPA 2 jalur kita pilih analyze, kita pilih general linear model univariat. Nah, selanjutnya untuk Y-nya variabel bebas masuk di dependent list, kemudian X itu masuk di variabel covariat, model pembelajaran itu masuk di fixed factor, asesmen yang digunakan juga masuk di
kemudian kita klik OK. Kita tunggu SPSS untuk memberikan data pada kita. Baik, untuk hasil yang didapatkan adalah dimana untuk hasil analisis F pada perlakuan A itu didapatkan besarannya 2,26 dengan taraf signifikansi 0,146. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh anak telah dikendalikan. Terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan. Kemudian begitu pula untuk yang B, itu tidak dapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk yang C, karena nilai F itu lebih kecil dari signifikansi, itu maka nilai yang telah dikendalikan tidak terdapat kemampuan yang signifikan. Baik, itu merupakan hasil dari analisis ANCOVA 2 jalur. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan analisis MANOVA 1 jalur dan MANOVA 2 jalur. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis data MANOVA 1 jalur. Ini saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap literasi budaya dan motivasi belajar siswa. Untuk input datanya kita langsung masuk ke SPSS. Baik, di sini kita masuk ke menu variable view. Di menu ini kita input untuk yang pertama variabel Y satunya literasi budaya dan Y2 nya adalah motivasi siswa. Kemudian untuk menu A ini adalah model pembelajaran yang pada menu values ini diberikan kode 1 untuk kontekstual dan 2 untuk yang konvensional. Sehingga kita masuk ke input datanya. Untuk analisis yang pertama kita akan melakukan analisis uji normalitas. Kita pilih analyze, descriptive statistik, kita pilih explore. Upload. Kita akan lihat hasil analisis datanya. Baik, dari sedikit kendala kita akan ulangi. Kita pilih analyze, descriptive statistik, explore. Kita pilih plot. Kita centang normality plot with test. Continue. Oke. Nah, dengan demikian didapatkan hasil bahwa
taraf normalitas literasi budaya itu adalah 0,8483, kemudian taraf signifikansi dari motivasi siswa itu adalah 0,432, sehingga bila disandingkan dengan taraf distribusi 0,05 berarti data ini berdistribusi normal. Nah, untuk selanjutnya analisis MANOVA di jalur. Kita akan kembali ke SPSS. Untuk analisis MANOVA satu jalur, kita pilih menu Analyze, kemudian General Linear Model, kita pilih yang multivariasi. Untuk Y itu masuk ke dependent list, kemudian model pembelajaran A ini masuk ke fixed factor. Oke. Kemudian kita pilih post hoc, kita pindahkan A ke post hoc test factor. Kemudian kita pilih Bonferroni, kita pilih continue, masuk ke option, kita centang homogeneity test, continue. Nah, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk uji homogenitas itu didapatkan hasil bahwa taraf based on mean itu adalah 0,087, yang mana bila disandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 berarti data ini berdistribusi normal, sama halnya dengan yang bagian motivasi siswa. Nah, selanjutnya untuk hasil dari anak kelas 1 jalurnya itu semua hasilnya 0,0, yang mana dapat disimpulkan tidak ada perbedaan dari penggunaan model pembelajaran terhadap literasi budaya dan motivasi belajar siswa. Baik, untuk berikutnya kita akan lanjutkan ke analisis MANOVA 2 jalur. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk analisis MANOVA 2 jalur. Untuk analisis MANOVA 2 jalur, itu yang pertama kita masuk ke menu variable view. Di sini kita masukkan untuk variabelnya y, variabel bebas 1 dan 2, y2 yaitu kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Kemudian untuk A-nya adalah model pembelajaran, kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu seperti judul model pembelajaran kooperatif tipologi dan model pembelajaran konvensional yang umumnya diterapkan di sekolah. Kemudian B yaitu gaya belajar, ada gaya belajar auditori dan juga kinestetik yang saya masukkan dalam variabel penelitian.
Untuk berikutnya, dalam menganalisis ANOVA 2 jalur, MANOVA 2 jalur, kita juga akan melakukan analisis atau uji normalitas terlebih dahulu. Kita pilih menu Analyze, Descriptive Statistic, Explore, kemudian masukkan Y di dependent list, kemudian kita pilih plot, normality plot with test, continue, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana test of normality itu mendapatkan hasil kemampuan berpikir kritis 0,177 dan hasil belajar itu 0,481, yang keduanya berada di atas taraf signifikansi 0,05 yang menandakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk berikutnya, kita akan lanjutkan ke pengujian MANOVA 2 jalur. Kita masuk ke menu Analyze, kemudian General Linear Model, Multivariat, kemudian variabel Y kita masukkan ke dependent list, kemudian variabel A, fixed factor, kemudian untuk variabel D ini di fixed factor kita pilih post hoc, kemudian kita pindahkan, selanjutnya kita pilih Bonferroni, continue, selanjutnya kita pilih option, kita juga centang homogeneity test. Kemudian lanjutkan untuk SPSS menganalisis data yang kita miliki. Di mana untuk hasil kemampuan uji homogenitas, keduanya berada di taraf signifikansi homogen karena melebihi taraf signifikansi 0,05 pada bagian based on mean-nya. Kemudian untuk hasil dari analisis MANOVA 2 jalur, yang mana taraf signifikansi dari kemampuan berpikir kritis dan juga hasil belajar itu bertaraf 0 di bawah 0,05, maka tidak ada keterkaitan antara dua variabel Y tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terjadi kekeliruan dan kurang penggunaan selama penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan parameter. Om Santi.